Baik, kita naik lagu penyembahan dan kita masuk doa masuk terhubung. Mari kita naikkan lagu penyembahan terhubung kepada Tuhan, bukan terhubung kepada dunia ini. Kita pandang salib, kita pandang Tuhan, kita pandang Dia. Apapun yang kamu lakukan, berbuat seperti itu Tuhan, bukan untuk dunia ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu melayakkan seluruh hidupku, mampukanku
Silakan duduk saudara-saudara itu kasih nama Tuhan Yesus. Ya, begitulah kita tetap menyembah, tetap memuji Tuhan, tetap merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Kita pandang salibnya. Ya, tetap kita terhubung walaupun kita ada di dunia ini, Tuhan tetap hadir memberkati kita semua. Puji Tuhan. Baik, kita masukkan doa masuk. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah padaku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih setia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Sebelum kita masuk doa penyerahan dibawakan oleh Ibu Pendeta kita naikkan lagu penyembahan. Betapa hatiku Tuhan, betapa hatiku Tuhan bersuka cita pada hari yang bahagia ini. Haleluya. Yes Tuhan, betapa kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari yang indah, hari yang baru yang Kau berikan Tuhan, tahun baru yang Kau berikan Tuhan, semuanya baru yang Kau berikan Tuhan. Yes Tuhan, ini hati kami Tuhan, kami serahkan ibadah kami Tuhan dalam tangan kasih Tuhan. Kasih
Kami bersyukur dan berterima kasih Haleluya Tuhan Yesus Tuhan. Oh, atas segala kebaikan-Mu, yes Tuhan. atas segala penyertaan-Mu bagi kami Tuhan Haleluya. Yesus. Allah yang Engkau mengasihi, Tuhan, Yes Tuhan. Allah kami yang yang menolong, Yesus, menopang. Allah yang luar biasa, Allah yang mampu Tuhan Yesus untuk boleh melakukan yang terbaik bagi setiap hidup kami. Terima kasih. Kami sangat bersyukur buat hari ini Bapak. Baik, Engkau boleh menolong kami. mengantarkan kami ke rumah-Mu ini Tuhan, untuk boleh kami berdoa, bersyukur di awal tahun baru ini Bapak. Kami boleh datang mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, atas segala pemberian-Mu bagi kami, napas kehidupan, kesehatan, bahkan setiap apa yang boleh kami perlukan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat hari ini Bapa, kami boleh ada sebagai kami ada di tempat ini. Semuanya karena anugerah-Mu, semuanya karena kasih-Mu yang boleh melimpah bagi kami Tuhan. Kami tidak dapat membalas segala kebaikan Tuhan. Hanya kami boleh datang untuk boleh menyembah Engkau, memuji, meninggikan nama Tuhan. Biarlah setiap hidup kami ini Tuhan, kami mau serahkan dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang selalu menuntun kami Bapa, membawakan kami dalam jalan-Mu Tuhan Yesus. Biar kami tetap berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan hidup kami sepanjang tahun ini Bapa. Dari awal tahun ini hingga nanti berakhirnya di bulan Desember, biarlah tetap Engkau Yesus yang menyertai kami. Setiap pergumulan kami Tuhan Yesus, Engkau akan berikan yang terbaik. Engkau berikan jawaban yang terindah bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami ingin menyerahkan ibadah ini dalam tangan Tuhan. Engkaulah yang hadir di tempat ini Bapa. Kuasa Roh Kudus-Mu ada boleh di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Engkau yang berkata 2-3 orang kami boleh berkumpul. Engkau akan hadir Tuhan, memberkati setiap kehidupan kami Bapa. Berkatilah hidup kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, bahkan setiap anak-anak kami Tuhan. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang boleh ambil bagian dalam pelayanan-Mu. Biarlah aku serahkan semua dalam tangan pengasihan. Engkau tutup bungkus hidup mereka oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Hamba-Mu Tuhan Yesus yang akan boleh memberitakan firman kebenaran. Urapi hamba-Mu oleh darah-Mu yang suci. Bukan lagi hamba-Mu nanti akan boleh berkata-kata, tapi Roh Kudus turun atas hamba-Mu untuk boleh memberitakan firman. Biar firman-Mu boleh berkumandang di tempat ini Tuhan. Biar firman-Mu Tuhan boleh bertumbuh berbuah dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Bahkan hamba-Mu Tuhan, Bapak Parubas kami yang boleh mengangkat puji-pujian. Engkau pakai hidupnya Bapak, Engkau pakai setiap pita suaranya. Pakailah tetap dia untuk setia untuk boleh melayani Tuhan Yesus. Berkati setiap keluarga, berkati setiap pergumulannya Bapak yang baik. Bahkan anak kami Andi Tuhan yang boleh memainkan musik. Biarlah Tuhan setiap hidupnya Engkau pakai untuk boleh melayani Tuhan. Jari jemarinya Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk boleh memainkan musik lebih indah lagi. Bahkan anak-Mu Tuhan yang boleh melayani di bagian proyektor, kami serahkan hidupnya dalam tangan Tuhan. Engkau berkati Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau juga serahkan setiap anak Tuhan yang tidak boleh bersama-sama kami pada saat hari ini.
Dimanapun mereka, Tuhan Yesus, Engkau yang menyertai setiap hidup mereka. Terima kasih Bapa, jikalau mereka dalam keadaan sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan oleh kuasa bilur-bilur daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami juga mau serahkan pelayanan ini di dalam tangan-Mu Bapa. Karena ini adalah milik Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu ada bagi pelayanan ini, memberkatinya Bapa. Engkau akan nyatakan kuasa-Mu, nyatakan mujizat-Mu di tengah-tengah pelayanan ini. Karena kami hanya ingin meninggikan nama Tuhan, mengagungkan Engkau di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau serahkan setiap hidup kami, setiap ibadah kami, pelayanan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah nama-Mu yang selalu kami tinggikan, kami muliakan. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. 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 Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, kita naikkan lagu sukacita. Tahun ini tahun Yobel. Puji Tuhan. Haleluya. Tahun pembebasan, tahun kemenangan dari segala sesuatu. Puji Tuhan. Haleluya. Yes. Mari kita bertepuk tangan. Mari kita bangkit. Mari kita bangkit. Mari kita bersama-sama bersorak-sorai. Kita teriakan nama Tuhan Yesus. Yes. Woo. Saudara, dengarlah sangkala. Woo. Membawa kebebasan bagi semua orang. Haleluya. Hikmat Tuhan yang dahsyat, ya, kita tetap semangat, tetap bersorak-sorai. Puji Tuhan. Haleluya. Begitu dong. Baik, kita masuk penyembahan pertama. Kita naikkan lagu sukacita, segala puji syukur. Mari kita berikan penyembahan sukacita kita kepada Tuhan. Haleluya. Ada bagiku Tuhan.
Haleluya. Wow, luar biasa ya. Tetap sukacita. Amin. Baik, kita masukkan waktunya untuk kesaksian kita. Siapkan jemaat Tuhan, kesaksian kita, kebaikan Tuhan selama dari tadi malam sampai saat ini, apa yang Tuhan kerjakan untuk kita, ataupun dari awal tahun 2025 sampai akhir tahun 2025, apa kebaikan-kebaikan Tuhan berikan kepada kita semua. Mari kita bersaksi, mari kita belajar bersaksi sebagai saksi untuk memberkati sesama. Puji Tuhan. Haleluya. Wow, baik, kita nyanyikan lagu penyembahan. Indah rencanamu Tuhan. Ini rencana Tuhan. Ya, kita tidak tahu, kita bisa berjumpa di gereja ini, jumpa Bapak sidang gembala kita, berjumpa semuanya itu rencana Tuhan, bukan kehendak kita. Bukan kehendak saya bisa melayani di gereja ini, kehendak saya. Itu kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita belajar bersyukur, diberikan kesempatan, kita manfaatkan kesempatan itu. Puji Tuhan. Haleluya. Apapun Tuhan lakukan terhadap hidup kita, apapun itu sakit penyakit atau apapun pergumulan yang berat, itu ada rencana Tuhan biar kita semakin kuat. Oh, haleluya. Yes, Tuhan. Indah rencana Tuhan. Di dalam hidup
bersana. Salam. Salam. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Kami ingin bersaksi. Dan sebelum kami ingin bersaksi, kami ingin perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, saya yang bernama Prisman Taha, asal dari Nias. Dan saya sebagai istri Prisman Daha, saya juga dari Nias. Begitulah kami sampai di Batam ini, kami sebagai merantau juga. Merantau sekitar 1 tahun sampai di Batam ini. Pertemuan kami tak ada janjian dari Pulau Nias dulu. Kami ketemu di Batam ini bulan 10 2025. Dan itulah kami bisa bersatu karena orang tua wanita juga menyetujui bahwa kami punya hubungan. Sampai sekarang lah kami bisa mandiri dan bisa berdiri sendiri. Dulu kami tinggal di rumah keluarga di Botania sana. Dan kami ingin mandiri sendiri. Pertolongan Tuhan tidak pernah kami lupakan dalam 1 tahun ini, di mana Dia sudah menolong kami. Haleluya. Baik susahnya kehidupan kami mencari pekerjaan, saya tidak lupa dulu banyak pekerjaan yang saya lamar dan banyak kegagalan yang saya alami. Dan puji Tuhan kan saya bisa dapat pekerjaan yang menetap di daerah Tunas. Nah, saya bisa dapat bekerja yang ketetapan. Itulah kasih Tuhan banyak sekali yang sudah saya rasakan. Terakhir kemarin kami balik dari ibadah malam. Kami singgah di toko sebentar untuk belanja. Tiba-tiba kunci motor ketinggalan. Kami lama keliling di toko, hampir setengah jam kami keliling. Dan puji Tuhan motor kami masih ada. Haleluya. Itulah kasih Tuhan, tak pernah kita bayangkan bagaimana Dia menolong kami malam itu. Mungkin kalau nggak ada motor kami malam itu, kami nggak akan jalan kaki balik di kos. Dan pertemuan kami juga sama Bapak Pendeta secara kebetulan. Mungkin itu rencana Tuhan bisa saya bergabung di jemaat ini. Bapak Pendeta juga sudah mempersilahkan kami datang, walaupun kami ya sebagai orang berdosa, tapi kami tetap ikut di jemaat ini. Haleluya. Demikianlah kesaksian kami. Jika ada kesalahan dan ungkapan kami, mohon dimaafkan. Haleluya. Salam. Salam. Shalom. Kasih aplaus dong buat jemaat kita. Luar biasa yang kesaksian ya. Sangat memberkati keluarga kecil. Diberkati Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Haleluya. Ada lagi mau bikin bersaksi? Diberikan waktu. Dito, ada? Ayo. Kesaksian? Ada? Silakan. Ayo. Mari kita aplaus untuk Dito kita. Mana tahu dia mau bawa penyembahan, puji-pujian atau kesaksian, silakan. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan karena pada saat ini saya masih diberikan kesempatan. Tidak ada kata lain selain ucapan syukur saya kepada Tuhan atas kasih setianya dan penyertaannya yang saya rasakan selama 1 tahun ini. Di mana sungguh kalau kita tidak mendekat kepada Tuhan, mungkin nggak tahu lagi apa jadinya ya. Karena memang iblis itu selalu jangan berdoa, jangan ini katanya. Tapi Roh Tuhan selalu ada bersama saya. Puji Tuhan. Dari medan pun begitu, saya banyak tantangan yang saya hadapi selama bertuhan ya. Tapi itu semuanya bisa saya lewati. Terlebih lagi saat ini sepanjang tahun 2 kali saya mengalami duka.
pertama mama saya meninggal, selang waktu 2 bulan saja nggak nyampe, bapak saya menyusul juga meninggal. Ini suatu ujian sampai di mana iman saya kepada Tuhan. Apakah saya mundur, ataukah saya bertahan, atau saya tetap maju. Jadi terima kasihlah kepada Tuhan sampai saat ini saya diberikan kesehatan, kekuatan iman saya, dan semoga di tahun yang baru ini, di tahun 2026 ini, semakinlah kiranya Tuhan tetap menyertai dan semakin maju saya, iman saya semakin kuat, karena kita tidak tahu apa yang terjadi nanti di tahun 2026 ini. Ini suatu seperti saya ingat kata pendeta saya di sana, di tahun yang baru ini merupakan satu tahun penuh apa katanya itu tadi ya, suatu seperti kayak pertanyaan, tantangan gitu. Jadi bersiaplah kita bersama Tuhan menghadapi semuanya, sambil ya tetap berdoa. Jadi saya pun minta maaf karena selama 1 tahun saya tidak lepas dari kesalahan. Saya ampunkan dosa dan kesalahan saya kepada Tuhan. Jadi selamat tahun baru lah buat kita semuanya. Semoga di tahun yang baru ini kita semakin baik, semakin maju lagi bersama Tuhan, semakin giat kita beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Sekianlah, terima kasih, puji nama Tuhan. Haleluya. Aplaus untuk itu kita. Saya percaya itu kuat ya di penghujung acara ibadah kita, dan didoakan dari Bapak-Bapak kita ya. Saya percaya itu semakin mengandalkan Tuhan, selalu berdoa, selalu ikut ibadah, ikut kegiatan gereja, biar ada kesibukan untuk Tuhan. Saya percaya Roh Kudus menghibur keluarga yang ditinggalkan. Puji Tuhan. Haleluya. Baik, kita akan membawakan lagu sukacita. Satukanlah Tuhan, kami Tuhan. Saya percaya Tuhan akan mempersatukan kita, saling sehati, sepemikir. Tuhan akan memberikan kita kekuatan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga. Tuhan akan satukan kita semua, tidak ada yang terpisahkan. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita. Mari kita tepuk tangan, aplaus. Kita berdiri. Kita berdiri bersama-sama bergandengan tangan. Haleluya. Satu kata. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Raja-Ku. Haleluya. Berangkatlah.
kita adalah keluarga Allah dalam Tuhan. Kita adalah saudara dalam Tuhan. Saling mengasihi, saling memberi semangat, saling bergandengan tangan, satukan hati, searah dalam Kristus. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Baik, waktu saatnya kita persembahan kedua. Terus saat untuk menerima berkat Tuhan yang dibawakan firman Tuhan Bapak Kepala Sidang kita, Bapak Iwan Ben Simangusto. Kita siapkan hati kita, pikiran kita menerima berkat firman Tuhan. Kita percaya dalam firman Tuhan memberikan kita kekuatan. Ya Tuhan, selidiki hati kami Tuhan. Engkau yang tahu, Engkau yang mengerti semuanya Tuhan. Pujilah kami Tuhan. Sama-sama kita mau menyembahkan kita dengan hati yang tulus. Sampai hari ini semua karena kasih dan kebaikan, dan biarlah Engkau mendapati kami sampai pada akhirnya tetap setia di hadapan.
Firman-Mu akan berbicara di awal tahun ini untuk menjadi pijakan kami, menjadi bekal rohani kami ketika kami akan melangkah menyusuri sepanjang tahun yang baru ini. Biarlah Tuhan Engkau sikapkan rahasia firman-Mu supaya iman kami dikuatkan, diteguhkan. Bersama dengan Yesus kami akan melangkah mengarungi tahun yang baru ini. Urapilah hamba-Mu, urapilah kami sekalian. Di dalam nama Yesus kami sambut, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Saya rindu membawakan satu pujian. Pujian ini adalah karya ciptaan saya sendiri. Di tanggal 14 Desember 2025 yang lalu, dari bahasa Batak. Kalaupun kurang mengerti nanti saudara Ndraha, ya dengar saja kan. Ya. Ini pujian rohani. Ada dua lagu yang saya ciptakan di bulan Desember. Satu dari bahasa Batak, satu dari bahasa Indonesia. Tapi saya akan membawakan dari bahasa Batak. Godang di basa-basa mituang dada alani pambahenaki manang alani habis taraki. Haleluya. Jangan surat holong di Tuhan, godang di basa-basa dada alani pambahenaki manang alani habis taraki. Nagi anda oh sadario dengar di hati beragam ahurangani lambas boroha iman jakona lampatan mamanandaho mampengen roha mamulana dengan ibadah hasil tonami lambatas mahal mananda balgali holopi mas parwe hon parwe nadegani salilek ningoruti. Begitu banyak kasih Tuhan yang tidak dapat terselidiki oleh setiap iman kita. Bahkan banyak kebaikannya yang Dia sudah perbuat, bukan karena perbuatan kita, bukan pula karena kepintaran kita, tetapi karena Tuhan betul-betul mengasihi kita. Kasihan holomi Tuhan, godang di basa-basi Tuhan, dada alani pambahenaki
Kita akan dengarkan firman Tuhan terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-21. 1 Korintus pasal 7 ayat 21. Demikian perkataan firman Tuhan. Adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil itu tidak apa-apa? Tetapi jikalau engkau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau kasih tema firman Tuhan hari ini, pergunakanlah kesempatan itu. Kesempatan berbicara tentang waktu. Dan waktu selalu identik dengan orang berkata waktu adalah uang. Ya. Uang berarti punya nilai. Uang dibutuhkan siapa saja, dari anak kecil sampai opung-opung, semua perlu uang, ya. Artinya kesempatan, waktu berbicara tentang sesuatu yang nilainya mahal, yang nilainya berharga. Kenapa dikatakan firman Tuhan kalimat terakhir, pergunakanlah kesempatan itu, pergunakanlah sesuatu yang berharga itu dengan sebaik-baiknya. Kalau hari ini kita ada di tahun yang baru, tahun 2026, berarti dengan kata lain Allah mempercayakan saudara dan saya untuk ikut ambil bagian, menerima, menggenggam kesempatan itu masuk di tahun yang baru. Puji Tuhan. Tidak semua orang dapat kesempatan, ya. Biarpun kita miskin, tetapi Tuhan percayakan kesempatannya. Dikatakan tadi, ya, adakah engkau hamba waktu engkau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Artinya jangan pusingkan hidupmu dengan statusmu itu. Hamba itu berarti pesuruh, disuruh-suruh. Adakah engkau miskin waktu engkau dipanggil di awal tahun yang baru ini? Adakah engkau pengangguran di awal tahun yang baru ini? Adakah engkau krisis yang engkau alami? Bahkan keuanganmu tidak baik-baik saja. Katakan kepada Tuhan dengan iman hari ini, itu tidak apa-apa. It's never mind. Ya. Jangan goncang imanmu hanya karena situasimu, statusmu yang tidak mengenakkan itu. Firman Tuhan katakan itu tidak apa-apa. Kita katakan 1, 2, 3 iya. Itu tidak apa-apa. Dan kita bisa memproklamasikan kalimat yang singkat itu tentu karena kita mengimani, ya. Kalimat yang pendek itu bisa kita katakan karena ada iman dalam hidup. Jangan engkau tidak dapat melayani Tuhan. Jangan engkau terhambat langkahmu untuk datang beribadah kepada Tuhan di awal tahun yang baru adalah satu momen pengucapan syukur kita kepada Allah. Jangan sampai terganjal kita datang kepada Tuhan hanya karena memang, aduh tahun ini beda deh, ya. Tahun yang lalu, 2-3 tahun yang lalu, tahun baru, nampaknya penghasilan saya, dompet saya tebal, tapi sekarang, aduh tipis, setipis daun sangge-sangge kalau orang Batak ini. Tapi firman Tuhan katakan,
status kita yang sebagai hamba, bahkan sebagai budak sekalipun. Saudara tahu budak? Budak itu adalah orang yang diperjualbelikan, lebih rendah dari hamba. Sebagai orang miskin sekalipun, sebagai orang yang tidak punya sekalipun, sebagai orang yang berkekurangan sekalipun, sebagai orang yang banyak utang sekalipun, di awal tahun yang baru ini, apapun kondisi kita, apapun status kita, apapun yang sedang kita alami, yang pahit, yang tidak mengenakan, tapi katakan kepada Tuhan, itu tidak apa-apa, dan itu tidak akan membuat saya undur dari Tuhan, tidak datang menghadap Tuhan. Di awal tahun yang baru adalah satu momen yang tidak akan bisa kita ulang, karena waktu tidak bisa diputar balik. 1 tahun lagi memang kita akan ada lagi di gereja ini ibadah awal tahun. Tetapi apapun ceritanya, tidak ada satu orang pun yang bisa berkata atau mengklaim bahwasanya 1 tahun lagi awal tahun begini akan sama dengan 1 tahun seperti tahun ini. Bisa enggak? Enggak bisa. Bisa saja tahun ini belum ada uban kita, tapi awal tahun 1 tahun berikutnya sudah ada mungkin uban kita, ya. Tahun ini mungkin belum ada keriput, ya. Tahun depan mungkin sudah mulai ada keriput di pipi kita. Seolah-olah sama, tetapi sebenarnya tidak sama. Dan waktu itu tidak akan pernah bisa kita putar. Sepintar-pintarnya orang tidak akan bisa mengembalikan waktu itu, karena waktu tidak akan pernah berjalan mundur, tapi waktu akan terus bergerak ke depan. Dia akan terus, ya, bergulir dan tidak akan pernah berhenti. Kita yang akan berhenti, tapi waktu akan terus berjalan. Orang mau berhenti, kita yang bisa mundur, ya, tetapi waktu tidak akan pernah mundur, ya. Mungkin di tahun 2025 ada orang-orang yang kita kasih, ada keluarga kita masih lengkap. Tetapi di tahun yang baru ini mungkin sudah ada yang dipanggil Tuhan, ya. Mungkin sudah ada yang pergi jauh. Tetapi apapun situasimu, tetaplah eksis untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tetaplah kerjakan keselamatan yang Tuhan percayakan bagimu, dan katakan itu tidak apa-apa. Jangan jadi ganggu kita, jangan jadi down, jangan jadi pesimis. Tetaplah optimis di dalam Tuhan. Ada banyak orang perjalanan imannya ditentukan dengan kondisinya. Kalau ekonominya diberkati, oh dia semangat berapi-api, ya, dia luar biasa. Tetapi kalau ekonominya tidak baik-baik saja, maka imannya ketergantungan dengan ekonominya, ketergantungan dengan keadaan keuangannya. Kalau masih begitu iman percaya kita, maka kita belum layak di hadapan Tuhan. Tahun 2026 ini kita mau lebih lagi seperti Bapak Parubas kita katakan, mengadakan terobosan-terobosan. Dan terobosan itu harus kita mulai dari personal kita, dari pribadi kita, individu per individu. Ketika kita mampu melakukan terobosan, maka Allah akan melihat itu, dan Allah akan mencoba untuk mengajar kita, membimbing kita, supaya kita kerjakan itu terobosan yang baik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan kita larut dalam keluhan, jangan kita larut dalam kesedihan, jangan kita larut di dalam kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan. Apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan, sehingga kita sibuk, khawatir melulu. Karena kita berkata, tidak ada satu orang pun yang dapat menambah 1 hasta saja
pada jalan hidupnya dengan kekuatan. Satu hasta saudara tahu? Satu hasta itu saudara bisa buka dalam kamus Alkitab 45 cm. Keramik ini ukurannya 30 cm. Artinya lebih kurang. Firman Tuhan mau katakan tidak ada yang dapat menambah satu hasta saja. Dengan kata lain, tidak akan bertambah satu langkah saja pun hidup kita kalau kita larut dalam kekhawatiran. Biarkanlah kekhawatiran itu berlalu begitu saja. Jangan pusingkan dirimu dengan hal-hal yang duniawi. Karena Tuhan tidak pernah kehabisan cara. Tuhan tidak pernah kehabisan metode untuk mengirimkan berkat-berkatnya dalam hidup kita. Saya merasakan Tuhan memberkati kami. Tahun yang lalu, tahun ini juga, tahun 2024-2025, saya boleh mengingat begitu banyak kebaikan Tuhan, begitu banyak berkat yang kami terima. Tetapi saya pun percaya, karena Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu. Saya coba kadang penggal-penggal begitu. Bukan berarti saya tidak bisa lanjutkan itu kalimat. Tapi saya mau ajak jemaat ini berinteraksi. Mudah-mudahan di tahun ini kita lebih aktif lagi ya. Sehingga kalau ada aksi dan interaksi, roh ngantuk akan hilang, keluar ya. Tuhan tidak pernah berjanji langit selalu biru. Tuhan tidak pernah berjanji hidup kita akan terus diberkati, hidup kita akan terus melimpah. Pasti ada berkekurangan. Tapi syukuri sajalah. Kalau sedikit penghasilan saya sebagai suami, istri, saya harus mensyukuri. Tetapi mungkin akan ada hari berikutnya, minggu atau bulan berikutnya, penghasilan saya mungkin ada lebihnya. Jangan kita hanya mampu senyum pada saat banyak berkat, tetapi sedikit pun berkat, biarlah damai sejahtera ada dalam hidup. Apa yang dialami bangsa Mesir ketika Firaun memimpin negeri itu, Firaun bermimpi akan ada 7 tahun kelimpahan dan akan ada 7 tahun masa kelaparan. Begitu hidup ini akan silih berganti. Tidak pernah yang enak terus. Tetapi ada hal-hal di mana kita masuk, Tuhan izinkan dalam dapur pengujian untuk melihat kualitas iman kita. Bagaimana kita tetap mau setia kepada Tuhan walaupun penderitaan itu datang kepada kita, bahkan bertubi-tubi sekalipun. Seperti kesaksian Inang Putri tadi, belum genap 2 bulan sejak orang tua yang kita kasihi atau ibu daripada Mama Putri dipanggil. Bayangkan belum sampai 2 bulan orang tua lagi-lagi juga dipanggil, bahkan bertubi-tubi. Tapi jangan jadikan alasan bagimu untuk menyerah, untuk berkata apa-apaan ini Tuhan, untuk engkau mempersalahkan Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah salah. Terbukti, walaupun dia ditangkap, walaupun dia dihukum, semua pengadilan tidak ada menemukan satu titik noda kesalahan pun. Tapi karena dibarengi iri dengki, maka Yesus tetap harus mati disalibkan. Saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
kita merenungkan firman Tuhan hari ini. Sebagai orang-orang percaya, tetaplah setia. Bagaimanapun keadaan kita, walaupun kita sedang berdosa, memasuki tahun yang baru ini, tetap saja datang kepada Tuhan. Jangan engkau mau didakwa oleh dosa. Jangan engkau mau dipojokkan oleh dosa. Iblis terlalu sering memberikan tuduhan-tuduhan lewat pendengaran kita, lewat hati kecil kita, seolah-olah kita diintimidasi lewat bisikan-bisikan iblis, supaya kita tidak mampu bangkit untuk datang kepada Tuhan. Sebab tanpa kita datang kepada Tuhan, yang seharusnya kalau kita datang kepadanya, akan ada jalan keluar, akan ada perbaikan, akan ada pertolongan Tuhan yang Tuhan berikan supaya kita bisa keluar dari lingkaran dosa yang selama ini kita lakukan. Walaupun mungkin tidak spontan, walaupun mungkin tidak seperti membalikkan telapak tangan, tapi yakin dan percaya Tuhan akan berikan pertolongan ketika kita masih hidup di dalam dosa, ketika kita masih hidup dalam kedagingan, hidup dalam keduniawian. Mungkin kita masih ada ikatan dengan minuman alkohol, dengan rokok, dengan hal-hal yang lain, emosi kita, amarah kita. Tetapi ketika engkau tidak mau bangkit dan datang kepada Tuhan, maka semua itu akan semakin menjadi-jadi, semakin berakar dalam hidupmu, dan semakin engkau tidak mampu keluar dari lingkaran itu. Tetap datang kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah pulihkan hidup, berarti Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita. Kalau Tuhan sedang memberikan kesempatan bagi kita, berarti pergunakanlah kesempatan itu. Kalau Tuhan memberikan kesempatan bagi kita, berarti Dia sedang mempercayai kita. Kadang bukan karena kita layak seperti lirik pujian tadi, dan alani pambahenaki, dan alani hapistaraki. Bukan karena apa yang pantas yang kita buat, bukan karena kemampuan jenius intelektualitas kita, tetapi terkadang karena kasih-Nya yang begitu besar. Saya percaya semua kita pernah mengecap pendidikan secara akademik. Ya, mungkin sedikit-sedikitnya tamat kita semua di SD, SMP, SMA, bahkan sarjana. Mungkin saudara pernah melihat atau mendengar, bisa juga naik kelas dia ini. Padahal yang aku tahu bodoh kali dia, tapi naik kelas. Padahal artinya kita sudah tahu dia itu bodoh kali. Kita sudah tahu sebenarnya, bahkan menurut dugaan kita dia akan tinggal. Tetapi rupanya naik. Saya tidak tahu di masa Bapak Ibu bagaimana, tapi di masa-masa saya sekolah ada istilah yang saya dengar, ada katanya nilai kasihan katanya. Ya, ada nilai kasihan. Padahal naik kelas itu seharusnya ditentukan dari hasil ujian dia. Ternyata ada nilai kasihan. Dan nilai kasihan ini sebenarnya tidak ada ukurannya. Ya, kalau ujian kan jelas 90, 95, 50, ada angkanya. Tapi nilai kasihan ini berbicara tentang perasaan, berbicara tentang hati nurani, berbicara tentang kebaikan, berbicara tentang supaya dia mendapat kesempatan untuk masuk ke jenjang yang lebih tinggi, masuk seperti kita hari ini ke tahun yang baru. Terkadang bukan karena kita layak, tapi karena Tuhan masih punya nilai kasihan bagi kita, sehingga kita dipercayakan hidup di tahun.
Artinya apa? Kalau sudah diberi kesempatan, pergunakanlah itu sebaik-baiknya. Walaupun kesempatan yang diberikan Tuhan adalah kesempatan yang paling terakhir sekalipun. Walaupun anak sekolah itu naik, tetapi naik ranking 1 dari belakang, dialah yang paling terakhir. Tetapi bersyukur dong, daripada ngulang 1 tahun lagi, bayar SPP 1 tahun lagi, malunya 1 tahun lagi, melihat yang lain sudah lebih tinggi kelasnya. Artinya ada sesuatu yang sangat berharga. Dalam Yohanes pasal 5 ayat yang ke-14, satu ayat saja biar kita cepat ya. Yohanes pasal yang ke-5 ayat 14 dikatakan firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Ada seorang yang mengalami penyakit, ya, saudara tahu, lamanya 38 tahun. Saya tidak bisa bayangkan 38 tahun sakit, fisiknya sakit, dan tidak kunjung tiba mendapat kesembuhan. Dia lakukan berbagai cara, tetapi syukur bagi Tuhan, saat itu Yesus ada di tempat dia berbaring pada saat dia sakit, yaitu di kolam Bethesda. Yesus katakan, maukah engkau sembuh? Pertanyaan itu sangat sederhana. Mungkin kalau kita berkata, ini orang kok ditanya mau sembuh, udah pasti dong mau, ya kan? Tetapi bisa saja orang itu tidak mau lagi sembuh, betul tidak? Jadi Yesus mau pastikan, bisa saja dia sudah nyaman dengan penyakit itu, sudah bisa beradaptasi dengan penyakit itu. Karena penyakit itu sudah melekat di tubuhnya 38 tahun. Tapi orang itu berkata, aku mau sembuh. Lalu Yesus sembuhkan. Setelah Yesus sembuhkan, singkat cerita dia pergi menjumpai keluarganya, dan dia kembali ke rumahnya, dia diterima. Maka dalam ayat 14 dikatakan, satu ketika Yesus bertemu lagi dengan dia. Tapi pertemuan yang kedua ini berbeda tempatnya. Yang pertama di kolam Bethesda, dan yang kedua ini setelah dia sembuh, tempatnya ada di dalam bait Allah. Lalu Yesus menitipkan satu pesan kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya kepadamu jangan terjadi yang lebih buruk. Dengan kata lain, Yesus mau katakan, engkau sudah kuberikan kesempatan untuk menikmati bagaimana enaknya kesehatan itu. Ya. Engkau sudah kuberikan kesembuhan. Ya. Jangan engkau berdosa lagi. Jangan engkau kembali kepada perbuatan daging. Jangan engkau masuk dalam perbuatan yang lama lagi. Seperti Bapak Parhomas kita berkata tadi, kalau yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang, yang barulah kerjakan. Jangan engkau mau lagi menoleh ke belakang dan kembali kepada perbuatan yang lama. Jangan lagi kembali kepada perbuatan-perbuatan yang sudah lama. Kuburlah itu. Itu hanya tinggal cerita, itu hanya tinggal kenangan. Kalau ada yang baru, kenapa harus yang lama? Kenakanlah.
jubah yang baru yang Tuhan percayakan bagi hidup kita, supaya ada kehangatan. Api Roh Kudus akan menghangatkan rohanimu, akan membakar semangatmu, sehingga rohmu akan menyala-nyala, dan engkau akan terus setia untuk melayani Tuhan. Jangan engkau berbuat dosa lagi. Supaya apa dikatakan? Supaya jangan terjadi yang lebih buruk. Yesus tidak sedang mengancam. Yesus tidak sedang menakut-nakuti. Tetapi kalau saudara membuktikan, ketika Yesus sudah percayakan kesempatan bagimu, tetapi engkau sia-siakan, maka bagian yang akan kita terima akan lebih buruk keadaan kita dari setiap keadaan kita yang semula. Jangan heran kalau mungkin engkau punya kenalan, si Polan itu dulu yang saya tahu melayani. Dia itu yang saya tahu melayani luar biasa. Wow. Kalau Pak Provost kita bilang wow katanya ya. Kalau ada dibilang wow itu berarti dia sudah boleh lah ya. Tetapi mungkin berjalan waktu, ya sekian tahun berikutnya jumpa lagi kita dengan Tuhan, udah gak melayani. Bahkan kita lihat menjadi semakin tidak karu-karuan hidup, brutal. Ingatlah firman Tuhan ini. Inilah jawabannya. Oh ternyata betul ya. Dia sudah diberi kesempatan melayani, tetapi dia tidak pergunakan. Padahal sebenarnya dia melayani bukan karena layak, tetapi karena Tuhan memberikan kasih karunia. Tetapi dia sia-siakan, maka hidupnya akan semakin tidak karu-karuan. Karena apa? Firman ini digenapi dalam hidup orang-orang yang sedemikian. Akan terjadi hal yang lebih buruk dari keadaan semula. Siapa yang mau? Maukah kita? Tinggal kita menentukan pilihan hari ini. Kalau engkau tidak mau mengalami hal yang lebih buruk dari yang kita alami sekarang, silahkan kembali kepada dosa-dosamu yang semula. Tetapi kalau kita mau diperbaiki, diubahkan, dibaharui dari hari ke hari, maka ketika kita sudah mengambil keputusan untuk meninggalkan dosa kita, maka teruslah kerjakan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah yang Tuhan percayakan kepada kita. Katakan goodbye, ya, selamat tinggal kepada hal-hal yang sudah berlalu. Song-song masa depanmu bersama dengan Tuhan. Jadi jangan heran kalau kita temukan ada orang-orang yang seperti saya katakan tadi. Oh tadinya ini sudah melayani, tapi sekarang saya lihat di Gede Tua hari-hari merokok terus-menerus, seperti kereta api asap rokoknya. Buka baju lagi di Gede Tua, bernyanyi-nyanyi lagi. Aduh, kadang tidak jarang ketika dia sudah mabuk kita lihat berantem lagi. Karena dia tidak mengingat firman itu. Nah ini yang dipesankan oleh Yesus, engkau sudah sembuh ya. Oleh karena itu jangan berbuat dosa lagi. Nah kalau pelanggaran kita yang begitu banyak itu sudah Tuhan selesaikan, sudah Tuhan tidak ingat-ingat lagi, Tuhan tidak buat perhitungan kepada kita. Tetapi yakinkan Tuhan dengan komitmenmu di awal tahun yang baru ini, saya tidak akan berbuat dosa lagi, maka kebaikan akan terus menghampiri. Berkat-berkat akan Tuhan kirimkan tepat kepada alamat kita, dan itulah yang menjadi bagian kita. Bersukacitalah kita ketika Tuhan sudah memberikan kesempatan itu kepada kita. Pergunakanlah itu. Firman Tuhan tadi katakan, kalaupun statusmu sebagai hamba engkau dipanggil, katakan itu tidak apa-apa.
bagaimanapun keadaan kita, itu tidak apa-apa. Tetaplah eksis, tetaplah setia melayani Tuhan. Jangan engkau pandang kiri kanan, jangan engkau lihat, oh kami tidak seberapa. Katakan juga keadaan kami yang tidak seberapa ini, itu tidak apa-apa. Tidak akan membuat ketetapanku, pendirianku, komitmenku untuk datang kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memberkati hidup kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan masuk dalam doa kita. Bapa engkau baik, Bapa engkau baik, kau selalu baik bagiku. Haleluya.
syukur kami panjatkan kepada-Mu Bapa yang baik. Sebab begitu besar kasih-Mu, sebab karena kebaikan-Mu lah kami ada sampai hari ini. Terima kasih kalau kami berkumpul di bait suci-Mu mengawali tahun yang baru, tahun 2026. Kami rasakan penyertaan-Mu dan pemeliharaan-Mu Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan, bukan karena apa yang kami miliki, tetapi karena kasih-Mu sungguh nyata bagi kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Engkau perkenankan kami masuk di tahun yang baru. Semua karena anugerah Tuhan yang begitu besar. Berkati kami, berikanlah kekuatan bagi kami untuk kami melangkahkan langkah kaki kami. Sekalipun terkadang kami harus bertatih-tatih, tetapi bersama dengan Tuhan. Kalaupun kami harus jatuh, Kau akan angkat kami keluar. Kau tidak akan membiarkan. Sekalipun kami masuk terjebak dalam lumpur dosa, Engkau akan ulurkan tangan-Mu untuk kami keluar dari lingkaran dosa itu. Kami percaya kasih-Mu tiada taranya, kasih-Mu tiada duanya. Kasih yang Kau berikan tidak akan pernah kami dapatkan dari dunia ini. Karena kasih Yesus adalah kasih yang sejati, kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak menuntut balasan. Terima kasih, sungguh indah setiap karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ada banyak kekurangan kelemahan kami di sepanjang tahun yang lalu. Itu kami serahkan dalam tangan-Mu. Perbaiki hidup kami, selidiki hati kami, benahi kami Tuhan, supaya kami menjadi perkakas, menjadi perabot yang dapat Tuhan pakai untuk maksud dan tujuan yang mulia di tahun 2026 ini. Kami mau melakukan perkara yang besar, sebab bersama dengan Yesus kami akan arungi seluruh perjalanan bahtera hidup kami. Bahkan perjalanan bahtera pelayanan ini kami pertaruhkan di dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Engkau Tuhan yang menopang sehingga pelayanan ini ada sampai hari ini. Bukan kuat kami. Terima kasih Bapa kami yang baik. Berkatilah kebenaran firman-Mu yang sudah berbicara hari ini. Apapun keadaan kami, satu kata kami berkata itu tidak ada apa-apa, itu tidak persoalan, dan itu tidak akan menghentikan langkah kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan. Peganglah tangan kami ya Roh Kudus, selidikilah hati kami, ubah bentuklah seturut dengan kehendak, sesuai dengan rencana-rencana. Terima kasih buat kesaksian daripada Bapak Braha Felis Neraha bersama dengan istrinya Tuhan, menyaksikan kebaikan Tuhan. Dari yang pengangguran Tuhan buka pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan supaya dapat bertahan, dapat hidup. Sungguh bukan kuat, bukan hebatnya, tetapi ada pengakuan Yesus perhatikan hidup mereka. Yesus sediakan yang terbaik bagi mereka. Yesus tidak membiarkan mereka hidup berkekurangan, hidup meminta-minta, tetapi Tuhan sediakan jawaban lewat pekerjaan yang Kau beri. Engkau jauhkan mereka dari segala celaka, dari segala hal-hal yang membuat mereka rugi. Engkau selamatkan mereka. Engkau bekerja melampaui akal dan pikiran mereka. Tuhan Yesus baik di tengah-tengah kehidupan. Berkati mereka Tuhan, ketika sudah berketetapan bergabung bersama dengan pelayanan ini. Biarlah iman percaya mereka tetap dibangun di dalam pelayanan ini. Biarlah pelayanan ini Tuhan menjadi wadah tempat mereka untuk boleh menerima ajaran yang sehat lewat kebenaran firman-Mu, sehingga iman mereka akan bertumbuh di tengah-tengah pelayanan. Terima kasih untuk kesaksian daripada Inang Mama Putri. Berkati hidupnya Tuhan. Engkau selalu bersama-sama dengan dia, bahkan bersama dengan anaknya Putri. Tuhan topang orang tua kami ini, Tuhan topang jemaat kami
mengandalkan Tuhan, berharap kepada Tuhan. Sebab berharap kepada manusia sering mengecewakan, tetapi biarlah Tuhan menjadi pengharapannya di dalam suka dalam duka. Hapuslah air matanya, balutlah setiap duka yang ada yang mereka alami. Biarlah Tuhan menjadi penghiburan yang sejati di dalam setiap kehidupan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati hidup kami. Sebentar kami akan menyelesaikan persekutuan ibadah ini, dan kami juga akan menikmati berkat Tuhan yang Tuhan percayakan di awal tahun bersama-sama dengan seluruh umat-umat di tempat ini. Dan sekembalinya dari pelayanan ini, Tuhan lindungi sertai kami dalam setiap langkah perjalanan kami. Terima kasih Bapa, ini doa kami, permohonan kami. Kami alaskan semua hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah namamu, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita naikkan pujian kita. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami yang sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Aku diberkati sepanjang hidupku diberkati.
Berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila pagi siang berganti malam aku berkati berkati sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari siang berganti malam aku berkati. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Bila Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Bukan dapat balas supaya balas cintanya Tuhan. Aku berjalan ke tanah, berjalan ke tanah, berjalan ke tanah, berjalan sampai. Pujilah Tuhanku, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya, pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Dapat balas cintanya Tuhan. Dari awal kita tak pujian ini. Aku diberkati, aku diberkati sepanjang hidupku. Bila bangun pagi hari, bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku kembali aku diberkati. Haleluya. Diberkati sepanjang hidupku. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam aku. Pujilah Tuhanku, haleluya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah Tuhanku selama-lamanya. Tak dapat balas, cintanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Pujilah Tuhanku selama-lamanya. Haleluya. Pujilah Tuhanku, Dia baik buat saya. Oh, pujilah selama-lamanya. Tak dapat balas, balas cintanya Tuhan. Tak dapat balas cintanya, balas cinta. Sekali lagi, tak dapat balas, Tuhan dapat balas cintanya Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita jangan pulang dulu, sebab kita akan bersama menikmati berkat Tuhan seperti biasanya tradisi di Gereja Pentakosta Indonesia.